Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu membuat program untuk permasalahan kartu hasil studi. Dengan implementasi nanti adalah bahwa kita menggunakan struktur untuk mengelompokkan datanya. Dan juga untuk programnya nanti kita pecah dalam fungsi, baik fungsi dengan nilai balik maupun fungsi tanpa nilai balik. Nah, ini adalah permasalahannya untuk membuat program kartu hasil studi. Nah, komponennya di sini. Ini ada judul, header, ini judul kartu hasil studi nanti dicetak tengah-tengah. Kemudian ini dicetak kiri, kemudian di sini ada tabelnya. Tabelnya terdiri dari 3 bagian. Ini header, kemudian detailnya, kemudian ini footer. Nah, untuk name diinputkan, nama diinputkan. Nanti isi data lagi ya tidak, nomor urut otomatis, nama mata kuliah diinputkan, UTS, UAS tugas diinputkan, huruf otomatis nanti kita buat fungsinya, SKS diinputkan, nilai otomatis, N kali K otomatis, totalnya otomatis, EPK-nya otomatis. Baiklah teman-teman, mari kita mulai untuk membuat programnya dengan menggunakan Dep C++ dengan implementasi menggunakan struktur dan fungsi. Nah, ini adalah program dasar yang akan kita gunakan untuk membuat KHS-nya. Silahkan Anda ketikkan ini dulu. Jadi ini adalah include iostream conio windows. Windows ini hubungannya dengan GoToXY. Nah, untuk GoToXY jangan diketik, cari aja secara online eh, fungsi ini supaya nanti tidak banyak salah. Tidak banyak salah. Kemudian int main. Silahkan di pause video ini, kemudian ketikkan baris-baris program ini. Setelah itu mari kita lanjutkan. Yang pertama, saya akan membuat prototipe. Prototipe di sini adalah untuk fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk mencetak tengah. Jadi void ini cetak tengahnya saya buat cetak C, di mana di situ membutuhkan int baris, koma, char, bintang, teks. Kemudian untuk mencetak pada koordinat tertentu, void ini cetak int kolom, koma int baris, kemudian char, bintang, teks. Ini dua prototipe untuk mencetak pada posisi tengah dan koordinat tertentu. Kemudian kita buat definisinya. Dikopikan untuk kepalanya pada prototipenya, kemudian kita buat definisinya. Untuk mencetak pada koordinat tertentu, itu yang dibutuhkan adalah menempatkan pada kolom tertentu sesuai dengan panjang dari setengah teks yang akan dicetak. Sehingga ini GoToXY kolomnya adalah 40 minus strlen teks dibagi 2. Ini dikurungi di sini. Terus ini posisi kolom yang dicari, koma baris, cout teks. Ini adalah untuk fungsi cetak C. Kemudian untuk fungsi cetak itu adalah GoToXY
kolom koma baris layout teks. Baiklah, silakan video di pause, kemudian ketikkan fungsi ini. Nah, sekarang saya akan membuat untuk header ini. Ini akan saya kasih nama header. Jadi untuk tabel posisi tabel ini akan kita buat fungsinya. Kemudian nanti ada tiga bagian, yaitu ini header, ini detail, dan ini footer. Nah, sekarang saya mau buat fungsi untuk tabel. Jadi void tabel ini nanti yang akan digunakan untuk membuat tabel. Kemudian void header, kemudian void detail, ini untuk tubuh tabel, kemudian void footer untuk bagian bawah tabel. Nah, dari keempat prototipe ini kita akan buat definisinya. Definisinya di sini. Nah, untuk tabel nanti akan memanggil fungsi header detail footer. Jadi ini saya copy saja, manggil di sini. Nah, ini header detail footer. Ini tabel nantilah yang dipanggil di main. Nah, langsung aja saya panggil aja di main. Ini tabel. Nah, kemudian untuk headernya, untuk detailnya, kemudian untuk footernya. Ini saya buat untuk struktur minimal supaya nanti ketika mencoba contoh header itu tidak error. Nah, ada struktur minimalnya itu ada blok kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Sekarang untuk headernya. Headernya adalah mencetak di tengah kartu hasil studi KHS, program studi informatika, NIM nama. Kita akan buat cetak C, ini pada kolom 0, koma, kartu hasil studi KHS. Kemudian cetak C pada baris satu ya. Tadi baris 0, program studi informatika. Ini contohnya, kalian bisa buat nama yang lain. Nah, ini pada baris satu. Kemudian kita akan mencetak NIM nama. NIM nama ini mulai baris 3 kita kasih satu baris kosong. Berarti cetak, ini memanggil fungsi cetak, ini pada kolom. Ini posisinya kolom koma baris ya. Kolom koma baris berarti ini adalah kolom 0, koma baris 3. Name. Kemudian cetak kolom 0, koma baris 4, koma nama. Kita akan cek dulu untuk pertama kali ini apakah sudah betul semua dengan compile and run. Nah, ini kita kasih nama file misalkan proc khs struktur. Nah, Anda perhatikan ini posisi cetak senternya
kemudian ini posisi cetaknya. Sudah. Sekarang berarti kita membuat untuk tabelnya pada posisi header. Nah, kita gunakan cetak saja, ambil fungsi cetak ini pada kolom 0, baris 5, koma. Nah, bisa pakai ya, ini sepanjang layar dulu. Kemudian untuk mengatur pas tidaknya nanti sesuai dengan posisi header pada tabel. Cetak 0,6, ini nomor, nama, nama MK ini ya, nama mata kuliah, sejarah, nama mata kuliah, kemudian setelah itu UTS, UAS tugas, UTS, UAS, TGS. Setelah itu huruf SKS nilai N kali K. Hurufnya HRF saja, huruf SKS nilai N kali K. Ini sisa satu. Nah, sudah untuk nama headernya. Di sini masih ada untuk baris ketujuh. Cetak 0,7, nomor, posisi nomor, nama, UTS-nya ini 30, 30, 40. 30%, ini 30%. Kalian bebas ya kalau mau mengubah persentasenya. Huruf SKS ini adalah K nilai N. Ini K, kemudian untuk nilai ini adalah N. Oh, ini masih kurang aneh ya. Kurang garis tutupnya. Nah, terus. Sudah, kemudian untuk baris 8-nya itu adalah garis tutup, bisa di copy aja dari sini. Di copy dari sini. Kemudian barisnya adalah baris 8. Nah, sudah selesai. Kemudian saya coba compile and run. Nah, untuk posisi headernya ini sudah selesai teman-teman. Ini adalah untuk posisi header, baik itu header dari KHS maupun header dari tabel. Baik, silahkan di pause videonya, kemudian Anda buat program headernya ini, kemudian dicoba-coba supaya nanti ketahuan kalau ada yang tidak pas, ada yang error. Saya lanjutkan untuk detail. Detail ini adalah saya akan membuat tubuh tabelnya, itu saya gunakan perulangan. For INTI sama dengan 1, I lebih kecil. Ini saya buat 12 baris, I plus plus. Untuk posisi ini, kopikan aja di sini, atau yang bawah, biar tidak banyak menghapus. Nah, tambahi ini kan 8, di bawahnya kan 9.
berarti 8 plus I. Kemudian hapus di sini itu dengan cara aktifkan insert, kemudian dispasi. Sehingga posisi garis tegaknya itu tidak berubah sesuai dengan kolomnya. Nah, sudah. Ini sudah selesai untuk posisi detail. Saya akan coba dulu compile and run. Ini kerantek koma. Nah, Anda perhatikan, ini untuk posisi tabelnya sudah, itu sebanyak 12 baris. Anda bisa pause, kemudian buat program detail ini. Jangan lupa di sini sudah dipanggil ya, detail sama footer. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk posisi footer. Footer ini adalah penutup tabel. Ini dengan bentuk semacam ini. Nah, ada total, ada IPK. Total itu mulai kolom SKS, IPK kolom NK. Untuk posisi ini saya akan copy di sini saja. Copy ini, nanti kita modifikasi untuk diposisikan di footer. Nah, perhatikan. Kemudian di sini ada garisnya. Garisnya diambil sini, kopikan. Nah, kita format koordinatnya dulu. Kita format koordinatnya. Ini kan 8 mulai 8. 8. 8 tambah 12 itu 20. Berarti nanti posisi baris 21. Kita coba dulu untuk posisi 21. 21. Ini 22, 23, 24, 25. Nah, kemudian kita hapus tengahnya sama insertnya diaktifkan. Ini sini. Kemudian yang bawah ini hapus sampai sini. Nah, di sini adalah IPK. IPK. Kemudian di sini adalah kita lihat apa? Total. Kalau seperti ini kurang ke kanan misalkan ini detail. Kemudian insertnya dimatikan, di bulat total ini didorong. Nah, sudah. Sekarang saya coba dulu compile and run. Nah, teman-teman ini sudah jadi untuk eh, tabelnya. Jadi tabel sudah jadi, kemudian kita akan buat untuk mengisinya. Nah, silakan bisa di pause videonya, kemudian diketikkan untuk program footernya. Program footer. Saya akan lanjutkan untuk membuat isinya. Isinya itu nanti yang digunakan untuk mengisi dari tabel. Buat prototipenya dulu, void isi. Nah, isi nanti yang pertama akan kita buat void isi. Ini kita akan uji dulu nanti untuk perulangannya. Perulangannya di dalam tabel. Sehingga ini di dalam isi itu adalah kita buat INTI sama dengan 1, itu nomor urut. Kemudian do while. Perulangan akan dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Isi data lagi ya atau tidak. Do while JWB jawab sama dengan ya, Y kecil, atau JWB sama dengan 2 kali, jangan lupa ya, Y besar.
Jadi ini perulangan akan dilakukan jika data diisi lagi jawabnya Y atau Y besar. Nah, sekarang kita akan isikan untuk NIM nama. Yang pertama, NIM-nya diinputkan, nama diinputkan. Tapi NIM nama ini di luar perulangan, sehingga di luar duel di sini ya, di atas duelnya. Untuk posisi NIM diinputkan itu adalah saya buat dulu untuk variabelnya int NIM, kemudian namanya char nama. Ini itu nama mahasiswanya ya. Nah, kemudian saya inputkan untuk NIM-nya. NIM itu mulai koordinat berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris 3, kolom 9. Jadi, go to XY, baris 3, kolom 9. 9,3. Ini sein NIM. Kemudian go to XY, 9,4. Sein nama. Nah, dengan sein namanya nanti tidak bisa eh, mengandung spasi, mengandung spasi. Sekarang untuk saya pertama akan menginputkan untuk menampilkan nomor dan nama MK, nama mata kuliah untuk menguji perulangannya. Di sini adalah go to XY. Nah, untuk kolom nomor itu di kolom berapa? Kita hitung di sini. Ini 0, 1, 2. Kolom 2 untuk nama 3, 4, 5, 6, 7. Kolom 7. Berarti mulai perulangan ini 8 plus I. Ini kolom 2 dan kolom 7. Go to XY 2,8 plus I. Nah, ini out nomornya. Out I. Kemudian untuk go to XY, kita implementasinya kan pakai struktur ya. Ini jadi belum masuk strukturnya. Ini kita buat strukturnya di sini. Di fungsi aja, di fungsi isi struct ini MHS. Nah, ini dipindah untuk posisi name dan nama dipindah di sini struktur. Nah, kemudian dibuat variabel strukturnya ini MHS, misalkan KHS. Ini adalah variabel strukturnya. Ini variabel struktur. Variabel struktur. Sehingga ini tidak NIM tapi KHS titik NIM. KHS titik nama. Karena ada di anggota dari struktur. Kemudian saya lanjutkan untuk posisi nama di sini tadi kolom 7,8 plus I. Ini sein. Sein nama MK. Nah, kemudian saya akan menampilkan di sini go to XY. Coba untuk pertanyaannya itu ini pada pertanyaan isi data lagi itu pada baris 4. Baris 4 kolomnya misalkan kolom 35,4 out isi
data lagi yang tidak sein JWB. JWB sudah masuk, sudah ada variabelnya atau belum? Belum ada. Kita buat JWB adalah tipenya char. Char JWB. Nah, sudah sein JWB, kemudian I plus plus. Menaikkan untuk I. Nah, sudah untuk ini menguji nanti perulangannya, input name, nama, dan perulangan di dalam tabel. Saya akan coba untuk kompilasi. Nah, oh ya, ini harus ada titik komanya. Sein nama MK. Oh ya, kurang KHS titik nama MK. Nah, sudah. Nah, tapi ini belum berjalan karena isinya belum dipanggil. Jadi dipanggil di main. Tabel sudah, isi. Saya kembali lagi. Nah, NIM-nya 123, namanya misalkan Koko. Nah, berarti nama MK, ini saya buat sembarang dulu ya. Si data lagi, ya. Nah, ini perulangannya sudah jadi. Tidak. Perulangannya sudah jadi. Saya akan hapus untuk pertanyaannya jika sedang isi di tabel. Ini pakai manipulasi gini aja. Kemudian ini tengahnya dihapus dan dipanjangkan sedikit. Nah, sehingga nanti ketika ngisi tabel pertanyaannya itu akan hilang. Itu 23. Data lagi ya. Nah, sudah hilang ya. Data lagi ya. Sudah lagi tidak. Baiklah, ini sudah selesai untuk pada tahap ini. Silahkan Anda buat fungsi isinya di sini, di pause videonya, di pause fungsi isi, kemudian di pause, setelah itu sampai ke bawah di sini. Anda coba-coba sampai bisa jalan tidak ada error. Nah, kemudian akan lanjut untuk input setelah nama MK adalah OTS, UAS, tugas. Saya akan buat anggota strukturnya untuk UAS, UTS tugas. Jadi UTS, UAS, TGS. Ini tipenya float. Ingat ini ya, dibuat anggota strukturnya. Kemudian kita inputkan di sini. Tentunya kita hitung posisi kolomnya nanti berapa. Ini posisi 7 untuk nama MK. Di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. UTS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 17, 23. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29. 17, 23, 29. 17, 23, 29. Ini KHS titik UTS, KHS titik UAS, KHS titik TGS. Nah, sudah selesai. Kita coba dulu. Itu 23.
Nah, untuk koordinat kolomnya sudah sesuai ya, sudah tepat. Sekarang huruf. Huruf ini akan kita buat fungsinya. Tapi saya akan membuat fungsi untuk cari rata-rata dulu. Jadi untuk mencari huruf, mengkonversikan ke huruf, ini dari ketiga nilai, itu kita totalkan dibagi tiga. Ini maka akan ketemu rata-rata. Jadi di sini rata 2. Nah, nanti rata 2 ini akan cari rata dengan mengirimkan ini khs titik uts, koma khs titik uas, koma khs titik tugas dengan 3 argumen. Anda bisa pause ini, kemudian ketikkan kode program ini. Di pause videonya, ketikkan kode program ini. Selanjutnya saya akan buat fungsi untuk cari rata. Cari rata di sini dengan nilai balik, ini fungsi dengan nilai balik, cari rata. Dengan 3 argumen. Argumennya bisa sama atau beda namanya. Float A, koma, float B, koma, float C. Nah, ini adalah mengirimkan 3 parameter. Kemudian saya buat definisi fungsinya. Itu di sini. Nah, ini sebenarnya bisa langsung atau tidak. Saya buat yang tidak dulu. Float rat misalkan. Rat sama dengan A plus B plus C bagi 3. Nah, baru return rat. Ini rata-rata ya. Atau sebenarnya sebagai alternatif kalau mau buat ini seperti bisa juga. Jadi return A, A plus B plus C bagi 3. Nah, ini mau seperti ini langsung juga bisa. Nah, gini. Tapi kalau mau seperti ini juga bisa. Sebenarnya kalau ini yang paling bagus adalah ini. Karena cukup satu baris saja tanpa variabel bantuan rat. Nah, setelah rata-rata dicari, ketemu sini, sekarang adalah mencari huruf. Jadi href sama dengan cari huruf dengan mengirimkan rata-rata href. Maaf, ini bukan rata-rata saja, tapi khs titik rata-rata, khs titik huruf href. href harus masukkan di sini. Nah, sini aja karena car href. Bukan hrs ya, href. Nah, sekarang saya akan mengirimkan atau membuat fungsi cari huruf. Nah, dengan sebuah parameter. Parameternya apa? Rata-rata. Nah, parameternya rata-rata. Saya akan buat fungsinya. Fungsinya cari huruf adalah cari huruf int a atau ini int rat. Kemudian saya akan buat definisinya. Definisinya di sini. If rat lebih besar sama dengan 80,
ini nah, return A. Else if rad lebih besar sama dengan 70, return B. Bisa copy aja untuk ini. Nah, untuk return C ini lebih besar 60, nilai C. Untuk lebih besar 50, ini nilainya D. Ya, untuk lebih kecil itu nilainya E. Tapi nggak usah diuji lagi, ini hapus saja. Ini nilainya E. Nah, sudah fungsinya. Silakan Anda bisa pause-pause untuk mengetik program ini. Saya lanjut setelah rata-rata sudah, huruf sudah, baru kita tampilkan. Jadi layout kolomnya nanti berapa? Go to XY dulu ya, maaf. Go to XY. Ini pada kolom kita hitung tadi untuk tugas 29. Ini 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. Di sini 36,8 plus I Cout KHS titik HRF. Nah, ya, saya coba dulu. Cout, sorry ya, saya atau ke kiri. Mana? Nah, sudah. Tuh. NIM 123, namanya Budi. 90, 90, 90. Nah, hurufnya A. Sudah betul? Sudah lagi tidak. Setelah huruf, kita akan inputnya kan SKS. Kita buat di sini, koma SKS. Go to XY. Nah, nanti SKS pada kolom berapa? Kita lihat, kita hitung di sini. Huruf tadi di sini adalah berapa tadi? 36. Yang 36, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 42. Untuk nilai nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. 42, 48. 42,8 plus I Sin KHS titik SKS. Kemudian eh, kita akan melihat SKS kemudian nilai. Nilai ini adalah konversi dari huruf ke angka, yaitu A4, B3, C2, D1, E0. Kita akan buat fungsi untuk cari nilai. Nilai sama dengan cari nilai dengan mengirimkan huruf ini. KHS titik huruf. Nah, sudah. Sekarang saya akan buat untuk fungsi untuk cari nilai prototipenya. Nah, di sini. Lalu cari nilai dengan
href. Nah, sekarang kita buat fungsinya untuk cari nilai, mengkonversikan dari huruf ke angka. Jadi if href sama dengan A, return 4. Else if href sama dengan B, return 3. Untuk C, ini return 2. Untuk D, return 1. Kemudian else, return 0. Ini untuk E. Nah, sudah. Silakan bisa di pause untuk membuat fungsi cari nilai. Nah, setelah itu nilainya kita tampilkan. Ini ada KHS titik nilai. Nilainya kita tampilkan. Jadi go to XY 42. Tadi berapa ya? 46. Nanti kita ubah kalau salah. 8 plus I out KHS titik nilai. Nah, ya. Saya akan coba dulu compile and run. KHS titik nilai. Apa belum masuk? Nah, ini belum. Koma nilai. Di strukturnya ya. Ini kurang titik koma. Ini juga kurang titik koma. Nah, sudah. 1, 2, 3. Budi 90, 90, 90. SKS-nya 3. Nah, nilainya 4. Ini kurang 1, 2, 3. Kurang 3. Tidak. Untuk posisi nilai, ini 9. 49. Baik, Anda bisa pause. Anda bisa ketikkan kode program yang sudah saya buat ini. Sampai sini ya. Kemudian ketikkan fungsi untuk cari nilai. Ini cari huruf, ini cari nilai. Setelah cari nilai, itu adalah N kali K. N kali K. Untuk N kali K, itu misalkan saya buat KHS titik NK sama dengan cari NK dengan mengirimkan. Nah, cari NK itu mengirimkan SKS, KHS titik SKS, koma, KHS titik nilai. Karena SKS sama nilai akan dikalikan. Ini buat dulu anggota fungsinya NK. Saya buat fungsinya untuk cari NK. Cari NK di sini. Load. Cari NK dengan float SKS, float nilai. Sekarang saya buat prototipe buat definisinya. Ini prototipenya. Definisinya di bawah.
Ini bisa langsung. Jadi bisa contoh return SKS kali nilai. Nah, ini langsung dikembalikan hasilnya adalah SKS kali nilai. Sekarang tinggal ditampilkan. Jadi tinggal ditampilkan go to XY ini 49, kita coba dulu 55,8 plus I Cout KHS titik NK. Nah, sudah kita compile 1 2 3 body namanya ini 90 90 90 SKS-nya 3. Nah, sudah 3 kali 4 12. Ini kurang ini tambah 2 ya. KS titik N kali K. Ini 57. Nah, sudah selesai untuk mengisi sampai baris-baris pada detail. Kita tinggal total dan IPK. Saya akan coba dulu untuk mengisikan beberapa data. Jadi, ini misalkan saya ulang aja. 1 2 3 budi nilai agama dapat 90, 80, 70. Dapat A, SKS-nya 2. Kita lagi ya, nilai bahasa saya kan dapat 60, 70, 80. Nilainya B, SK-nya 3. Nah, sudah. Ini dari posisi ini sudah betul. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Sekarang kita akan buat untuk totalnya. Total SKS. Kemudian total N kali K. Baru kita cari IPK-nya. Nah, untuk SKS gini. Tot SKS. Kemudian tot nilai kali K. Kemudian IPK. Langsung aja kita buat di sini untuk tot SKS dan tot NK tidak kita buat fungsinya. Di sini jadi KHS titik tot SKS sama dengan KHS titik tot SKS ditambah KHS titik SKS. Ini totalnya. Kemudian untuk N kali K di sini saya kopikan di sini. KHS titik tot NK sama dengan KHS titik tot NK tambah KHS titik NK. Nah, ini totalnya sudah. Baru kita tampilkan total SKS sama total KHS-nya. Go to XY. Nah, di sini posisinya. Barisnya adalah baris 22, kolomnya sesuai NK dan SKS. Kolom untuk SKS 42. 42,22 Cout KHS titik tot SKS.
Untuk tot NK-nya itu pada kolom 57. 57 tot NK. Udah. Kita coba dulu sebelum kita buat fungsi IPK. Itu 23 Budi 90 90 90. Nah, ini sudah muncul, ini 2 8. Kita tambahin. Kok tidak ya? Salah, maaf. Saya ulang. 1 2 3 Budi 90 90 90. Tambah data lagi ya. 70 70 70. Nilainya B, SKS-nya 3. Nah, Anda lihat ini 17, ini 5. Jadi totalnya ini sudah betul, total SKS dan total NK. Tinggal kita buat fungsi untuk IPK. Anda bisa pause untuk mengetikkan ini tot SKS, kemudian tot NK, dan menampilkan totalnya. Sekarang saya akan membuat fungsi untuk IPK. KHS titik IPK sama dengan cari IPK dengan mengirimkan, nah ini KHS titik top SKS, kemudian koma KHS titik top NK. Saya akan buat prototipenya dulu, cari IPK, prototipenya di sini, float, cari IPK, nah float A, float B. Ini saya dengan bermacam-macam bentuk parameter, jangan bingung, intinya bahwa namanya boleh sama atau beda. Nah, yang harus identik adalah ini, cari IPK. Sebenarnya kalau namanya sama lebih bagus supaya tidak membingungkan. Atau namanya beda tapi hampir sama. Gitu. Terus setelah prototipe kita buat definisinya, cari IPK. Definisi fungsinya. Nah, ini langsung bisa return A, ini sebentar, B bagi A. Kita lihat parameternya. Nah, tot NK-nya itu B, tot SKS-nya itu A. Jadi returnnya adalah B bagi A. Sekarang kita tinggal menampilkan. Menampilkannya adalah sama dengan tot NK, tapi barisnya beda. Baris 24 KS titik IPK. Saya compile and run. Oh, ini belum kurang tipe nilai baliknya. 1 2 3 Budi 90 90 90. Hurufnya A, SK-nya 2, 8. Isi data lagi ya. Ini IPK-nya betul ya. 4. Ya. 70 70 70. SK-nya 3. Nah, sudah ya. 17 bagi 5. 3,4. Kita lihat ini sudah betul totalnya. Tidak saja. Oke, silakan videonya bisa di-pause. Anda ketikkan ini untuk fungsi mencari IPK, kemudian menampilkan IPK-nya. Jangan lupa prototipenya dan anggota di dalam strukturnya. Nah, sudah selesai teman-teman untuk
program dengan menerapkan struktur, kemudian program dipecah dalam fungsi, baik fungsi dengan nilai balik maupun fungsi tanpa nilai balik. Silakan Anda ketikkan programnya secara sempurna dengan cara mempause video ini. Jadi sedikit di pause sambil diikuti penjelasan saya. Silakan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kemudian ini nanti akan saya lanjutkan. Ini dari struktur untuk video yang kedua, saya akan ubah ke dalam kelas. Jadi dari struktur saya ubah ke dalam kelas. Nah, nanti ikuti silakan video keduanya dengan program ini. Biar tidak mengetikkan lagi, saya akan hanya mengubah dalam kelas dalam C++ sesuai dengan teori pembentukan kelas di C++. Baik, terima kasih untuk video yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.